إنني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, kita berjumpa lagi dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Dan sekarang kita akan mengambil bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man tabarraka bisajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mencari berkah pada pohon, pada batu dan yang semisalnya. Beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Najm ayat yang ke-19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah pantas kalian wahai orang-orang musyrik Quraisy menganggap Lata dan Uzza, wa manatas salisatal ukhra, dan Manat yang ketiga itu sebagai anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang musyrik Quraisy lantaran pengagungan mereka terhadap berhala-berhala mereka, di mana mereka mengagungkannya dan memberinya nama dengan nama-nama yang indah. Saudara kaum muslimin, Lata, Uzza, dan Manat ini adalah berhala yang terbesar dan paling terkenal pada masa jahiliyah, di mana mereka memohon darinya agar memberikan kepada mereka keberkahan untuk mereka, anak, dan harta mereka. Dengan ini berarti mereka telah melakukan syirik besar. Saudara kaum muslimin, karena mereka telah menyembahnya dari selain Allah SWT dengan cara mereka meminta, yaitu keberkahan darinya, dengan cara mereka mengagungkannya. Saudara kaum muslimin, saking besarnya pengagungan mereka terhadap pohon dan batu ini, sampai-sampai mereka menamakannya dengan nama-nama Allah SWT. Lata berasal dari nama Allah, yaitu Allah Ilah. Sementara Uzza berasal dari nama Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz. Dan Manat berasal dari nama Allah Al-Mannan. Saudara kaum muslimin, ini hanyalah ilusi belaka yang tidak ada hakikatnya. Ini hanyalah sebuah batu dan pohon yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat. Allah membantah mereka. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama yang kalian sendiri membuat nama. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun keterangan tentangnya. Saudara kaum muslimin, keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan tidak ada putus-putusnya. Sementara tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan yang paling banyak dan lebih langgeng kecuali kebaikan yang datang dari sisi Allah SWT. Dan kebaikan yang terbesar yang diberikan kepada seorang hamba oleh Allah adalah mentauhidkan Allah SWT dan jauh dari kesyirikan. Karena itu ketahuilah saudara kaum muslimin, tabarruk, mencari berkah itu ada dua. Yang pertama adalah tabarruk yang disyariatkan, yaitu mencari berkah dari sesuatu yang diketahui secara syara bahwasanya di situ ada keberkahan, seperti orang yang meminum air Zam-Zam untuk mencari kesembuhan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Bazzar, ma'uz Zam-Zam ta'amu tu'min wa sifa'us saqamin. Air Zam-Zam itu penuh berkah. Air Zam-Zam itu adalah saripati makanan dan obat segala macam penyakit. Saudara kaum muslimin, yang kedua adalah tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang mencari berkah yang tidak disyariatkan, yang tidak diizinkan oleh syarak. Seperti orang yang meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya. Maka saudara kaum muslimin, seperti orang yang mencari berkah kepada, yaitu kuburan orang yang soleh, kepada batu dan pohon, maka ini adalah syirik besar. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laisi. Dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju kepada Hunain. Sementara kami saat itu baru saja keluar dari kekufuran. Sementara orang-orang musyrik, mereka memiliki pohon bidara yang biasa mereka yaitu berdiam lama di sisinya, yaitu itikaf. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka namakan pohon bidara ini dengan Zatu Anwat. Maka famarorna bisidratin, kami pun melewati pohon bidara. Dan kami berkata, ya Rasulullah, ija'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar.
Inna sunan. Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qultum walladzi nafsu biyadihi. Kama qalat Banu Israil Musa. Kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan, buatkan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi SAW, kalian benar-benar pasti benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Saudara kaum muslimin, ketika Nabi kita SAW menaklukkan kota Mekah, banyaklah penduduknya yang masuk ke dalam Islam. Sebagian dari mereka ikut bersama Nabi ke Hunain. Dalam perjalanan mereka menuju ke sana, mereka melihat pohon bidara milik orang-orang musyrik yang biasa mereka agungkan. Mereka gantungkan senjata dan mencari berkahnya. Dan mereka menamakannya dengan nama Zatu Anwar. Saudara kaum muslimin, orang-orang yang ikut bersama Nabi SAW ini, ketika mereka melihat pohon bidara, maka mereka pun meminta kepada Nabi agar membuatkan untuk mereka pohon yang bisa mereka agungkan, yang mereka bisa cari berkahnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka meminta demikian karena mereka mengira ini dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena mereka baru masuk Islam, mereka tidak tahu perkara itu adalah syirik. Berbeda dengan orang-orang yang sebelum mereka, yang lebih dahulu masuk Islam selain mereka, maka mereka tahu perkara itu. Nabi SAW mengingkari orang yang meminta kepada beliau untuk dijadikan pohon yang bisa mereka mintai berkahnya. Nabi SAW bertakbir ketika beliau mendengar sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyamakan ucapan mereka dengan perkataan Bani Israel yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Saudara kaum muslimin, kesamaan di antara ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel adalah masing-masing dari keduanya meminta agar dibuatkan untuk mereka sesuatu yang bisa mereka pertuhankan, sesuatu yang bisa mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara kaum muslimin, siapa yang dia mencari berkah dari pohon, dari kuburan, dari batu, maka ini adalah merupakan syirik besar. Saudara kaum muslimin, peribadatan mereka kepadanya hanyalah dengan pengagungan, hanyalah dengan yaitu mencari keberkahan darinya dan dengan beriktikaf berdiam lama di sekitarnya. Dengan tiga perkara ini, pengagungan, berdiam lama, dan mencari bertabaruk darinya, maka seluruh berhala di atas muka bumi ini disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, perubahan nama itu tidak merubah hakikatnya. Karena itu siapa yang bertabaruk kepada pohon dan batu dan kepada kuburan, maka ini adalah syirik besar. Nabi SAW menyamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Nabi SAW bersumpah mengenai hal itu, padahal beliau tidak diminta untuk bersumpah. Kenapa? Sebagai bentuk peringatan, sebagai kesempurnaan belas kasih dari Nabi SAW kepada mereka, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, bahaya yang besar, dan sebagai bentuk penegasan berita dan menganggap bahwasanya ini adalah perkara yang besar, bukan masalah perkara yang sepele. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, siapa yang dia bertabaruk kepada pohon dan batu, maka berarti dia telah menjadikannya sebagai sesembahan, sekalipun mereka tidak menamakannya sebagai sesembahan. Saudara kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakininya hari ini berupa menyembelih di sisinya, tawaf di sekitarnya, mengusap-usap pusaranya, mencari keberkahan darinya, ini adalah merupakan kesyirikan besar. Ini adalah merupakan syirik besar, sekalipun mereka menamakannya dengan nama-nama yang disukai. Saudara kaum muslimin, orang-orang menamakan syirik mereka dengan nama-nama yang disukainya, seperti tasapu, tabarruk, tawassul. Mereka juga menamakannya dengan yaitu mahkota Ashabul Kahfi, tasbih karomah, minyak samsiah, minyak yasinan kubro. Mereka menamakannya dengan rompi rijalullah. Mereka menamakannya dengan batu umroh, keris Nabi Adam, zikir rezeki Nabi Sulaiman. Mereka namakannya dengan yaitu air suci Sunan Kalijogo. Mereka menamakannya dengan yaitu tasbih karomah, susuk hikmah, hijab poligami,
Al-Quran Istanbul, dan lain-lain. Padahal ini adalah syirik, bidah, khurafat. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini berisi yaitu peringatan bahwasanya umat ini pasti terjerumus ke dalam kesyirikan sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini juga berisi pelajaran bahwasanya kita harus takut terjerumus ke dalam kesyirikan, karena seseorang bisa menganggap sesuatu yang dikiranya mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal itu adalah sesuatu yang paling menjauhkannya dari Allah SWT. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita tidak menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bagian dari agama kita. Demikian pula tidak boleh mencari berkah dari orang yang soleh, karena para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali dari Nabi SAW. Mereka tidak pernah mencari berkah dari Abu Bakar, tidak pernah pula dilakukan oleh para tabi'in kepada panutan mereka dalam ilmu dan agama. Demikian pula tidak boleh mencari berkah kepada benda-benda peninggalan seperti monumen, sudut, yaitu sebuah rumah atau tempat atau petilasan peninggalan orang-orang soleh. Saudara kaum muslimin, di dunia ini tidak ada tempat yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah kecuali Mekah Baitullah. Kendati demikian, tidak boleh seseorang mencari berkah dari Ka'bah. Apa yang kita lakukan ketika melaksanakan umroh dan haji, itu hanya kita mengikuti tuntunan Nabi kita SAW. Dengarlah perkataan Umar bin Khattab. Beliau ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun." Aku tahu engkau ini hanyalah batu biasa. La tadur wa la tanfa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, tentu aku tidak akan pernah menciummu. Karena itu ketika beliau mendengar ada orang yang sholat di bawah pohon di mana Nabi SAW pernah dibaiat di bawahnya, maka beliau menebang pohon itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini salah satu jasa besar Umar terhadap umat ini. Sebab jika pohon ini tidak dipotong, tidak ditebang, mungkin hari ini dia sudah disembah menjadi berhala besar di zaman ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كبيرة إلا على الخاشعين